Hati-hati kalau misalkan kalian mau masuk program MT, tonton dulu video ini biar kalian gak salah pilih. Halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semua yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah, beberapa video aku sebelumnya itu banyak banget tentang nyebutin kayak benefit jadi MT itu seperti apa yang bakalan kalian dapetin. Pokoknya kebanyakannya plus-plusnya tentang kalau misalkan kalian jadi anak MT. Biar gak blunder, aku bakalan kasih tahu juga kira-kira minusnya apa kalau misalkan kalian itu masuk program MT. Ini bisa jadi pertimbangan juga buat kalian sebelum kalian tekan kontrak sebagai anak MT. Mulai dari yang pertama, proses rekrutmennya itu cukup panjang. Di beberapa perusahaan ada yang rekrutmennya tuh 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai 5 bulan lebih. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa rekrutmennya tuh panjang banget gitu. Karena guys, biasanya kalau mau masuk MT emang fasenya tuh panjang banget. Mulai dari screening CV, terus nantinya tuh ada psikotes, nantinya tuh ada FGD, ada interview HR, ada interview user, dan lain-lain lah. Itu formatnya lumayan banyak banget. Dibandingkan teman-teman misalkan daftar sebagai staff biasa atau officer yang mungkin notabene itu cuman teman-teman bakalan screening CV, terus itu psikotes, interview HR, user, beres. Jadi kalau masuk MT emang banyak banget part-part lain yang perlu teman-teman itu ikutin. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ke aku, kenapa sih bisa jadi minus waktunya yang panjang ini? Karena ini bisa kalian manfaatin buat hal-hal lain sebenarnya. Atau misalkan contohnya kayak gini, kalian mau daftar ke suatu perusahaan dan kalian ngambil program MT ini. Kalian harus nungguin misalkan katakanlah 6 bulan sampai kalian itu bisa diterima. Dan 6 bulan ini pun itu kan belum pasti nih kalian diterima atau enggak. Nah, misalkan di tengah-tengah kalian itu di bulan kedua karena belum ada pengumuman lagi, terus kalian daftar di perusahaan lain sebagai staff biasa dan ternyata teman-teman dapet offeringnya tuh cepet gitu. Jadi teman-teman lulus di bulan ketiganya setelah teman-teman itu daftar di bulan kedua untuk perusahaan dan jadi staff biasa di sana. Nah, akhirnya kan teman-teman bakalan dilema di sini. Kira-kira gue harus nungguin dulu pengumuman lanjutan dari MT ini atau gue ambil jadi officer ini? Katakanlah misalkan teman-teman ngambil jadi officer, ternyata setelah teman-teman 1 minggu ngambil pekerjaan itu sebagai staff tadi, nah teman-teman dapat pengumuman kalau teman-teman dapat lanjutan untuk interview HR misalkan di program MT-nya. Jadi itu benar-benar cukup lama banget. Makanya kalau aku saranin itu, kalau misalkan teman-teman fresh graduate itu kalau bisa seleksi MT itu sebelum teman-teman itu memang lulus. Jadi setidaknya ketika teman-teman itu lulus atau teman-teman itu beres skripsinya, nah itu bisa langsung masuk kerjanya gitu. Jadi ketika teman-teman nunggu itu benar-benar nggak yang doing nothing gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman belum ada kerjaan, terus teman-teman masuk MT, nah itu nungguin 2-7 bulan itu untuk dapat pengumuman teman-teman lolos atau enggak, itu sebenarnya kayak gambling. Jadi nantinya tuh wasting time. Soalnya kalau yang rekrutmennya cepet kan enak ya, lu screening CV terus seminggu 2 minggu kemudian dikabarin lu gak lolos, ya udah tinggal apply ke tempat lain gitu. Sedangkan ini kan gambling, screening CV aja bisa sampai 1 bulan dan teman-teman nggak tahu kita diterima atau enggak. Kedua, kontraknya tuh sangat mengikat, yaitu kurang lebih 1-5 tahun tergantung perusahaannya. Terus kalau misalkan teman-teman di tengah-tengah ngerasa nggak betah, ngerasa nggak suka, dan teman-teman mau keluar, nah itu ada denda, itu bisa belasan sampai puluhan juta. Nah, ini menurut aku bisa jadi minus juga, karena sebenarnya kan kita nggak tahu kita cocok di kerjaan itu atau enggak. Kalau misalkan kita statusnya sebagai pegawai kontrak, terus udah itu nggak ngerasa cocok, ya udah tinggal keluar gitu. Nah, kalau ini kan nggak bisa. Terus minus lain, kalau misalkan dari sisi aku, itu sebagai pekerja kreatif kayak gini, yang suka bikin konten, yang suka kesana sini, yang suka gunain fleksibilitas waktu. Jadi pikirin lagi baik-baik, kan gak lucu ya ketika misalkan teman-teman itu keluar dan teman-teman didenda gitu. Ya nggak masalah sih kalau misalkan punya uangnya. Nah, kalau misalkan nggak punya uangnya, itu gimana? Ketiga, posisi yang ditentukan itu bisa random. Nah, ketika masuk MT, itu kan rata-rata nih, program MT itu bakal nempatin kalian di posisi-posisi tertentu. Atau setiap berapa bulan itu bakal dirotasi. Misalkan 3 bulan jadi HR, 3 bulan marketing, 3 bulan ini, 3 bulan itu. Nah, misalkan ketika penempatannya, teman-teman itu ngerasa bahwa, wah, gue jago banget di HR nih. Nah, ternyata teman-teman ditempatin nih di marketing, yang ngerasa teman-teman memang nggak sesuai dengan passion teman-teman. Nah, itu bisa aja terjadi, dan teman-teman bakalan harus ngelakuin itu
mau gak mau gitu, karena udah tekan kontrak tadi kan selama 1-5 tahun. Jadi ya gak bisa yang nolak gitu-gitu aja. Nah pertanyaannya kan, kalian sanggup gak menjalankan sesuatu yang memang itu bukan passion kalian atau bukan sesuatu yang kalian itu suka? Bisa sih bisa aja, tapi biasanya berat. Keempat, gak semua program MT itu beneran MT. I can say belak-belakan di sini bahwa banyak banget program MT yang sebenarnya bukan program MT, tapi dikemasnya tuh MT biar orang-orang fresh graduate itu kayak tertarik gitu. Nah terus kan pertanyaannya gimana cara kita itu bisa identifikasi ini program MT atau bukan? Hal yang paling gampang yang pertama, dia ada jenjang karirnya atau enggak. Ini bisa teman-teman lihat dari orang-orang yang kerja di sana dan dari program MT. Teman-teman lihat di LinkedIn-nya, kira-kira dari MT itu dia langsung naik ke apa, ke apa, ke apa. Nah, kalau misalkan ketika teman-teman interview atau misalkan nanya ke HR-nya atau ngeliat di LinkedIn, ternyata kok sudah MT, nggak ada jenjang karirnya lagi, terus aja gitu kayak training atau malah jadi staff biasa gitu. Nah, itu perlu questioning, beneran MT atau enggak. Terus yang kedua, dari segi perusahaannya. Biasanya perusahaan-perusahaan bonafit atau perusahaan-perusahaan yang gede, dia tuh memang butuh banget MT. Tapi kalau misalkan perusahaan-perusahaan kecil, middle to low, startup, itu biasanya nggak butuh MT gitu. Karena ya buat apa MT gitu. MT itu kan biasanya untuk jadi leader di perusahaan yang biasanya tuh nempatin cabang-cabang tertentu di perusahaannya itu. Nah kalau misalkan ngomongin startup, perusahaan middle to low yang dia itu nggak punya cabangnya sama sekali, kan pertanyaannya buat apa nih gitu si MT ini gitu. Aku bakal sebutin lebih banyak lagi nanti di part video yang berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik, langsung komen aja di bawah biar aku bahas tentang ini. Kelima, ekspektasi perusahaan ke kita itu benar-benar tinggi. Ini selalu aku ulang-ulang di video manapun. Kalau misalkan kalian masuk MT, perusahaan itu benar-benar ekspektasinya bakalan tinggi ke kita. Ya gimana gak tinggi ya, kalian udah di trainingin, terus pengen banget perusahaan menciptakan future leaders, ya mau gak mau kayak kalian harus serba bisa. Even though kalian misalkan orang HR, mungkin kalian bakal dituntut untuk bisa marketing. Atau kalian orang marketing, kalian mungkin dituntut juga untuk ngerti tentang legal. Jadi ekspektasi perusahaan itu ke kita bakal besar. Makanya pressure yang ada itu bakalan juga lebih gede dibandingkan ke posisi-posisi lain. Keenam, nyatanya ternyata yang masuk program MT itu belum tentu bakal jadi leader di perusahaan juga. Jadi program MT itu kayak jalannya aja. Yang nentuin sebenarnya kalian nanti bakal bisa jadi leader di perusahaan itu atau enggak, itu adalah personal kalian. MT itu hanya toolsnya aja. Kalau misalkan kalian memang personalnya itu jago, personalnya itu mumpuni, kalian bisa untuk naik jadi supervisor, manager. Tapi kalau misalkan kalian emang gak jago atau kalian gak mumpuni, nah walaupun ada toolsnya ya kalian nggak bisa untuk jadi supervisor ataupun manager. Apakah ada yang seperti itu? Banyak banget. Setelah MT dia diangkat jadi pegawai tetap atau jadi pegawai kontrak misalkan, tapi nggak naik-naik ke supervisor, nggak naik-naik ke manager gitu. Ya udah stuck di sana aja gitu, udah bertahun-tahun. Nah dari sini kan bisa diasumsikan bahwa sebenarnya program MT itu nggak semuanya bisa naikin jenjang karir kalian gitu. Tapi yang paling penting itu adalah personalnya. Ketika personal kalian bagus dan kalian masuk program MT, ya kalian bakal auto naik. Selanjutnya, masuk MT itu makan banget banyak waktu. Jadi sebenarnya kalau kalian masuk MT, di dalam otak kalian itu pasti 70% sampai 80% itu tentang bagaimana kalian bekerja di kantor itu. Atau nanti setelah program MT-nya and then kalian naik jadi supervisor, yang ada di otak kalian adalah gimana misalkan cabang kalian itu bisa achieve setiap bulannya. Jadi 70 sampai 80% pemikiran kalian adalah tentang kerja di kantor itu. Makanya bakalan makan banyak waktu, dan kerjaan yang di kantor pun yang misalkan belum beres itu bakal kebawa ke rumah. Mungkin ini relate juga dengan posisi apapun itu ya, tapi ketika masuk MT pun gitu, itu pasti kayak gitu. Even though ketika aku masih in class training aja, itu banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang harus aku bawa ke kos gitu. Jadi ketika gue bawa ke kos ya, yang aku kerjakan adalah ya itu gitu. Jadi aku nggak bisa misalkan bikin konten, aku nggak bisa ngedit, aku nggak bisa ini itu. Jadi ya 70-80% aktivitasku adalah tentang MT ini. And is it worth thing? Menurut aku ini worth things banget, khususnya buat aku. Karena sebagai orang yang suka banget kerja kreatif, suka juga bikin konten, suka juga ngerjain kerjaan sampingan sana sini gitu. Terus juga suka yang namanya fleksibilitas waktu. Kalau misalkan lu udah pulang ya pulang ngerjain yang lain gitu. Nah itu sebenarnya kadang ngerasa nggak cocok juga dengan skemanya itu yang kayak gini. Karena aku tuh tipikal orang yang gue tuh kalau misalkan udah jamnya balik, ya udah balik gitu. Setelah itu ya lu mengerjakan sesuatu yang lu mau kerjain, atau lu ngelakuin hobi lu, atau lu ngerjain side job lu. Karena yang aku rasa pada waktu itu adalah ketika masuk program MT, oh ternyata
banyak banget menguras waktu, yang akhirnya waktu-waktu yang aku biasa pakai untuk bikin konten, waktu-waktu yang biasa aku pakai untuk freelance, itu kayak hilang semuanya. Mungkin ada beberapa orang yang bilang kayak, wah itu tentang manajemen waktu lu aja gitu. Nah ini bukan masalah manajemen waktunya guys, tapi emang bener-bener padat. Kalau misalkan udah padat, sehebat apapun kita manage waktu, itu kadang emang ya susah, gak ada waktunya untuk itu gitu. Apalagi energi manusia itu kan terbatas ya. Kadang dia itu bisa gak capek misalkan cuman tidur 2 jam atau cuman tidur 3 jam atau bisa ngerjain banyak hal dalam satu waktu. Tapi ada beberapa juga yang kayak baru ngerjain dikit itu kayak wah gue capek gitu, energinya udah ini gitu. Jadi sebenarnya beda-beda. So pertanyaannya, apakah siap waktu kalian itu akan termakan banyak? 70-80% aktivitas kalian adalah tentang MT ini. Dan yang terakhir, masuk MT itu susah dan keluarnya juga susah. As I mentioned before, masuk MT itu susah banget karena prosesnya itu panjang banget, bisa 2-6 bulan. Dan ketika teman-teman ngerasa nggak nyaman di sini, keluarnya pun susah karena teman-teman udah tanda tangan ikatan dinas, dan kalau misalkan keluar ya udah lu harus didenda gitu. So paling itu dulu dari aku. Thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton video-video aku. Semoga dengan video ini kalian bisa tercerahkan lagi kira-kira cocok atau enggak nih masuk MT. Kira-kira kalian mau aku bongkar apa lagi tentang program MT? Komen di bawah biar aku bikinin videonya. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See you next time and goodbye.